Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, selamat bertemu dengan saya dalam program pembelajaran biologi untuk materi kelas 11 ya. Kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan lanjutan dari pertemuan sebelumnya tentang sistem sirkulasi, yang tepatnya adalah sistem cardiac circulation. Sebelumnya kita sudah membahas sampai pada darah. Jadi kita sudah membahas tentang darah. Seperti kita tahu, sistem sirkulasi kita, sistem vaskular kardiovaskular itu barangnya adalah jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang sudah kita bicarakan darah, komponen-komponennya, fungsinya, sudah lengkap bagian-bagiannya. Nah, sekarang tinggal masalah penggolongan darah. Nah, penggolongan darah ini banyak. Untuk sementara kelas 11 kita membicarakan dua aja mungkin, yaitu sistem penggolongan darah AB0. Saya selama mengajar tidak pernah menyebut sistem golongan darah ABO. Selalu saya menyebut AB0. Nanti akan tahu kenapa saya nyebutnya 0. Ini bukan O tapi 0. Nah, sistem AB0 ini ditemukan oleh seorang dokter bernama Dr. Karel Landsteiner. Berdasarkan suatu zat yang ada di dalam darah. Zat itu bernama agglutinogen. Nah, agglutinogen ini ternyata ada dua, diberi nama saja agglutinogen alfa sama agglutinogen beta. Nah, agglutinogen ini suatu zat yang ada di dalam sel darah merah. Ingat, kita sudah belajar komponen darah, ada komponen sel, ada komponen plasma. Komponen sel ada sel darah putih, sel darah merah, ada trombosit. Nah, gitu. Yang cairannya namanya plasma. Nah, nanti saya tunjukkan bentuknya plasma, modelnya plasma. Hari ini kebetulan saya bawa. Jadi di dalam sel darah itu ada zat namanya agglutinogen, ada dua, agglutinogen alfa, beta. Kemudian zat tersebut nanti berhubungan dengan zat lain yang ada di dalam plasma darah, di cairan darah. Namanya agglutinin. Agglutinin juga begitu, ada agglutinin alfa, ada agglutinin beta. Nah, ditemukanlah oleh Dr. Karel Landsteiner bahwa ada prinsip, jadi ada hukum dari Allah, sudah dari Tuhan. Apa? Jika agglutinogen alfa bertemu dengan agglutinin alfa, maka darah akan menggumpal, rusak. Jika agglutinogen beta bertemu dengan agglutinin beta, darah juga akan menggumpal. Apa maksudnya sampai di sini? Berarti orang itu nggak mungkin punya agglutinogen alfa terus punya agglutinin alfa, nggak mungkin. Sebab kalau punya darahnya rusak. Ini sudah hukum ya. Ada ketentuan kayak hukum gravitasi seperti itu. Juga tidak mungkin ada orang punya agglutinogen beta, agglutinnya beta. Sehingga jangan sampai ada ini ketemu. Nah, dari inilah nanti
dipakai untuk menentukan golongan darah. Bukan aglutinin, tapi yang dipakai menentukan golongan darah AB0 itu adalah aglutinogen. Karena sifat aglutinin dengan aglutinogen itu kalau ketemu menggumpal berdasarkan cara itu, maka kita bisa ngetes golongan darah orang. Jadi misalnya begini, golongan darah orang itu kan aglutinogen nanti penentuannya. Ini nanti bisa dicari dia punya aglutinogen apa. Dicari dari musuhnya apa? Aglutinin. Sebab apa? Lah ini kan ada ketentuan. Aglutinogen alfa, kalau ketemu alfa, aglutinin alfa, maka menggumpal. Jadi gampangnya begini. Kalau darah orang kita tes dengan zat namanya aglutinin, habis ini nanti saya terangkan. Dengan aglutinin alfa begitu menggumpal berarti dia punya aglutinogen alfa. Kalau tidak menggumpal berarti nggak punya aglutinogen alfa. Kalau ditetesi dengan aglutinin beta menggumpal berarti punya aglutinogen beta. Kalau nggak menggumpal berarti nggak punya aglutinogen beta. Nah, berdasarkan ini diadakan tes golongan darah. Ini prosedurnya. Tes golongan darah AB0. Darah dites dengan menggunakan serum. Saya tadi janji menunjukkan serum. Kebetulan saya bawa, maka saya tunjukkan. Ini adalah serum. Ini asalnya dari darah yang sudah dibuang sel-selnya, padanya tinggal cairannya. Nah, kemudian yang saya pegang pakai tangan kanan ini juga serum. Nah, di dalam serum ini ada zat namanya aglutinin. Ini asalnya dari darah ya, cairannya darah. Gitu. Jadi di sini ada aglutinin, sini aglutinin. Kenapa ini dikasih warna? Supaya nggak salah. Nanti kalau nggak dikasih warna, nggak tahu apa. Di sini memang ada yang alfa, ada yang beta. Nah, biasanya yang kuning itu adalah yang beta. Kemudian yang biru itu alfa. Kalau nggak dikasih warna, aslinya ya jernih. Ini namanya serum, terbuat dari darah, mengandung aglutinin. Ini dipakai ngetes darah orang untuk mengetahui seseorang itu punya aglutinogen apa gitu. Oke. Nah, kembali ke layar. Ini prosedurnya. Tadi sudah tahu darah dites dengan menggunakan serum. Serum adalah plasma darah mengandung aglutinin tadi. Jika darah seseorang ditetesi serum alfa, darahnya menggumpal, berarti darah tersebut mengandung aglutinogen alfa. Jika darah seseorang ditetesi serum beta, darahnya menggumpal, berarti darah tersebut mengandung aglutinogen beta. Jika darah tersebut ditetesi serum, darahnya tidak menggumpal, berarti darah tersebut tidak mengandung aglutinogen. Nah, begitu. Oke, saya kembali, layarnya kita tinggal dulu. Oke, jadi nanti begini ya. Ini perhatikan. Nanti kalau tes golongan darah itu kita menggunakan blood lancet, ini namanya. Alat ini dipakai untuk melukai jari kita. Kemudian kalau sudah diteteskan di kaca objek ini, 2 tetes, 2 lokasi. Kalau sudah, baru nanti ditetesi dengan ini. Yang satu ditetesi dengan alfa, yang satu ke sana ditetesi dengan beta. Nah, kemudian dilihat menggumpal apa tidak, sehingga prosedur ini
ya. Ini tadi akan berlaku. Itu. Ditetesi alfa menggumpal apakah, ditetesi beta menggumpal apa tidak. Maka nanti pemandangannya seperti ini. Ini adalah darah yang ditetesi tidak menggumpal. Nanti biasanya ini dikatakan negatif. Ini ditetesi menggumpal. Di asalnya demikian, campur aja merah gitu. Kemudian ditetesi, ternyata yang merahnya ini ngendap seperti ini, nanti celah-celahnya ini jadi bening. Ini yang menggumpal. Tanda menggumpal begini. Ini tetap tidak menggumpal. Nah, begitu. Nah, itu prosedurnya. Nah, maka nanti begini. Misalnya ada orang namanya Tedor. Nah, kemudian dia dikasih serum alfa, dikasih serum beta, reaksinya bagaimana? Tedor dikasih serum alfa, menggumpal. Biasanya ditulis plus. Serum beta tidak menggumpal, min. Maka berarti serum A ketemu dengan aglutinogen A, menggumpal. Serum B tidak ketemu dengan aglutinogen B, maka dia nggak punya aglutinogen B, sehingga aglutinogennya hanya A. Yang ini nanti ikut belakangan saya terangkan. Maka golongan darahnya, golongan darah A, ingat golongan darah itu ditentukan oleh aglutinogen, bukan aglutinin. Berikutnya adanom, ada siswa namanya adanom. Dikasih serum A tidak menggumpal, dikasih serum B menggumpal, maka aglutinogennya beta. Terus golongan darahnya B. Nah, ini tinggal membalik toh. Kalau di sini alfa, sini beta. Kalau di sini beta, sini alfa. Sebab nggak boleh sama. Tadi hukum tadi ya. Di hukum tadi ini tadi. Nah, ini tadi. Jika aglutinogen alfa bertemu alfa menggumpal, ya mati orangnya. Itu kan? Oke. Nah, ini. Geber. Nah, jika serum A menggumpal, serum B menggumpal, berarti punya dua-duanya. Punya aglutinogen alfa dan beta. Alfa punya, beta punya. Aglutininnya nggak boleh punya, sebab sini lengkap. Golongan darahnya AB. Nah, kemudian Joshua dikasih serum A tidak menggumpal, serum B tidak menggumpal, berarti dia tidak punya aglutinogen, kosong. Maka golongan darahnya disebut 0. Itulah kenapa saya nggak pernah nyebut golongan darah O. Sehingga nanti penjelasannya begini. Mengapa golongan darahnya A? Karena punya aglutinogen alfa. Mengapa golongan darah B? Karena punya aglutinogen beta. Mengapa golongan darahnya AB? Punya aglutinogen alfa dan beta. Mengapa golongan darah 0 tidak punya aglutinogen? Nah, kalau nanti di sini golongan darahnya disebut O, mengapa? Kan nggak bisa jawab, itu salah. Walaupun kamu ke dokter kemana dikatakan seperti itu, tetap saya katakan yang benar itu golongan darah itu adalah AB0. Nah, begitu. Oke, saya ulang sebentar. Nah, saya paham. Golongan darah sistem AB0 ditemukan oleh Dr. Karel Landsteiner. Golongan darah AB0 itu menurut jenis aglutinogen yang ada di sel darah merah. Aglutinogennya alfa, beta. Ada orang yang punya alfa, ada yang punya beta, ada yang punya alfa, beta, ada yang tidak punya. Setelah dites tadi ya. Dalam plasma terdapat zat lawannya ini namanya aglutinin. Alfa dan beta juga. Kemudian ada prinsip dari Tuhan. Kalau aglutinogen ketemu dengan aglutinin dan sama, alfa ketemu alfa, beta ketemu beta, maka menggumpal. Dari sini dipakai untuk ngetes. Ngetes golongan darah. Golongan darah dites dengan darah juga yang sudah dibeningkan
darah yang sudah dibeningkan itu namanya serum, yang hanya mengandung zat tadi aglutinin. Kalau darah lengkap bisa mengandung aglutinin, bisa mengandung agglutinogen itu. Nah, kemudian kalau darah itu dites pakai serum, serumnya harus 2. Nah, tadi serum alfa dan serum beta. Kemungkinannya seperti ini. Nah, yang begini ini tidak bereaksi, jadi negatif. Nah, itu. Yang demikian itu menggumpal, berarti positif begitu. Ya. Nah, gitu. Maka nah, nanti ada ketentuan seperti ini. Jika dikasih A menggumpal, dikasih B tidak, berarti dia punya agglutinogen alfa. Jika dikasih serum A tidak menggumpal, serum B menggumpal, berarti punya agglutinogen beta. Jika menggumpal dua-duanya, punya alfa beta. Jika tidak menggumpal dua-duanya, tidak punya agglutinogen. Nah, begitu ya. Nah, ini mudah sekali sebenarnya kalau kita masuk praktek itu gampang. Oke. Nah, kita lanjutkan. Begini kesimpulannya dari Dr. Landsteiner. Abinol sistem, golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, golongan darah 0. Golongan darah A punya agglutinogen A, alfa. Golongan darah B punya agglutinogen beta. Golongan darah AB punya agglutinogen alfa dan beta. Golongan darah 0 tidak punya agglutinogen. Nah, agglutinin tinggal balik, nggak boleh sama. Kalau di sini punya alfa, di sini punya beta. Kalau di sini punya beta, di sini punya alfa. Kalau di sini punya alfa beta, di sini harus tidak punya. Kok nggak dibalik saja di sini cukup? Kalau di sini ada alfa beta, nanti alfa ketemu alfa, beta ketemu beta, menggumpal. Jadi ini ketentuan sudah. Kalau di sini tidak ada, nah di sini boleh punya alfa dan beta. Nah begitu ya. Terus apa gunanya? Nah begitu. Penggolongan darah ini apa gunanya gitu ya. Ingat alfa beta ini kalau bertemu itu menggumpal itu hukum pakai ini. Namanya antigen antibody. Jadi zat itu yang satu jadi zat yang dilawan, antigen yang satu zat yang melawan namanya antibody. Itu seperti bakteri masuk ke tubuh kita dilawan seperti itu. Nah, gunanya adalah ketika transfusi. Nah, sebelum transfusi ini ada beberapa survei, jadi hasil dari tes di suatu populasi. Golongan darah A itu hasil dari penelitian itu ketemu 42%. Golongan darah B 10%, golongan darah AB 3%. Golongan darah 0 45%. Sayang ini tidak disebutkan ini, saya juga lupa ngambilnya dari mana. Tapi ini bisa dicek kalau kita praktek di kelas. Apa? Ya memang yang paling banyak nanti itu golongan darah 0. Ini akurat ini. Terus yang paling sedikit itu golongan darah AB. AB ya. Kemudian A sama B ini bisa nggak seperti ini. Tapi saya yang hafal sudah 30 tahun saya ngajar, 30 tahun berarti praktek. Kecuali tahun ini kena ini ya, kena pandemi ini. Di setiap tahun kelas itu selalu seperti ini. Yang bawah ini pasti benar, yang atas ini saya ragu. Jadi ini
AB ini juaranya, yang paling banyak 0. Gitu. Jadi itu hasil penelitian. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah apa gunanya golongan darah itu yang AB0. Nah, golongan darah AB0 ini saya agak terkejut ketika melihat KTP-nya, bukan KTP ya, kartu identitas lah orang Eropa. Ternyata tidak mencantumkan golongan darah AB0. Yang dicantumkan itu golongan darah rhesus. Nah, di kita, di KTP, di SIM itu golongan darah AB0. Ini beda ilmu ya, beda ilmu. Tapi ini bisa dijelaskan. Sama dengan di kita itu kalau suhu kan diukur pakai Celsius, orang Eropa sering pakai Fahrenheit. Gitu. Nah, ini begini ya. Saya paham kenapa orang Eropa itu nggak memakai sistem AB0 di kartu identitasnya. Nah, sistem AB0 itu digunakan waktu transfusi. Kalau nggak tahu diaur begitu saja, transfusinya gagal. Nah, pertanyaannya ini, transfusi itu nggak mungkin orang melakukan sendiri jualan. Kan melibatkan dokter, berarti sama dokter sudah dicek duluan. Katakanlah kita nggak ditanya gitu, kita dalam posisi kecelakaan, mohon maaf ini ya, kemudian kita nggak sadar, kan nggak bisa ditanya itu. Nah, golongan darahnya sama dokter itu ya tetap aja dites, diketahui baru diadakan transfusi. Artinya apa? Nggak seberapa menyulitkan kalau kita nggak tahu golongan darah AB0. Nah, orang Eropa pilih golongan darah rhesus. Nanti saya terangkan rhesus itu apa gunanya gitu. Jadi orang Eropa pilih rhesus. Nah, kalau orang kita pilih AB0. AB0 gunanya untuk transfusi. Katanya orang Eropa, nggak usah saya tahu tuh transfusi itu dilakukan oleh dokter gitu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nanti pas rhesus saya bahas ini lagi. Untuk transfusi, golongan darah itu bisa apa tidak, nanti pedomannya ini. 1. Orang yang memberi darah diberi istilah donor. Orang yang menerima diberi istilah resipien. Nah, ini kalau nggak cocok nanti menggumpal, berarti nggak bisa, gagal. Gimana cara melihatnya? Tetap masalah aglutinogen dan masalah agglutinin. Nah, ini saya buatkan skema seperti ini. Apa? Si donor itu dilihat agglutinogennya. Apa agglutinogen dia? Sementara si resipien itu dilihat agglutininnya. Nah, nanti baru bisa apa? Tidak bisa gitu. Dengan catatan apa? Dengan catatan hukum ini tadi. Maaf. Nah, hukum ini tadi ya. Nah, hukum ini. Jika alfa ketemu alfa, beta ketemu beta, menggumpal berarti nggak bisa. Itu. Coba kita cek ya, kita cek. Cek. Ini seandainya kita ketemu kamu, saya suruh maju langsung. Ini buat simulasinya ya. Misalnya golongan darah A. Ini donor. Donor ya. Kemudian dia diberikan ke D, ini resipien. Maaf.
resipien, golongan darah B-nya. Maka ini bisa apa tidak? Pedoman ini dipakai. Golongan darah A itu agglutinogennya apa? Terus B, resipien, itu agglutininnya apa? Agglutininnya apa? Jika nanti di situ alfa ketemu alfa atau beta ketemu beta, menggumpal. Coba kita cek ya. Golongan darah A. Donor berarti agglutinogen. Punya apa dia? A, agglutinogennya alfa. Jadi A ini punya agglutinogen alfa. Tulis di sini punya agglutinogen alfa. Itu ya. Kemudian golongan darah B. Tadi hukumnya kalau resipien itu agglutinin, kita lihat B. Nah, golongan darah B ini agglutininnya apa? Alfa. Gitu kan? Ternyata di sini alfa, kemudian tadi yang B juga punya agglutinin alfa juga. Jadi A, kembali ke sini supaya nggak bingung, donor dia agglutinogen, donor agglutinogen A. Kemudian yang B itu resipien, maka dilihat agglutininnya. B agglutininnya alfa. Apa artinya? Artinya alfa ketemu alfa. Tidak bisa. Nah, supaya paham lagi, sekarang saya balik A. Mohon maaf, B donor. Kemudian A resipien. Balik sekarang. Melihatnya bagaimana? Ya sama dengan tadi. Yang B itu donor. Nah, donor dilihat agglutinogennya. Kita lihat B agglutinogennya. B agglutinogen beta. Gitu kan? Nah, jadi B di sini agglutinogennya beta. Kemudian sekarang golongan darah A resipien. Golongan darah A ini resipien. Apa? Nah, aturannya. Resipien dilihat agglutinin, maka ke sini. Jadi golongan darah A resipien. Maka dilihat agglutinin. Sekarang kita lihat agglutininnya A. Ini A agglutininnya beta. Gitu kan? Beta. Maka juga tidak bisa. Apa artinya? Jadi ini nggak boleh dijawab menggumpal, itu nggak boleh. Karena nanti nggak sama. Coba A itu donor, B itu resipien. Maka ngomongnya, kenapa kok menggumpal agglutinogen alfa bertemu dengan agglutinin alfa? Sekarang kalau dibalik, B itu donor, A itu resipien. Walaupun menggumpal jawabannya beda kok. Apa? Agglutinogen beta bertemu dengan agglutinin beta. Gitu ya. Jadi gak asal jawab menggumpal gitu. Oke. Nah, sekarang
Dilihat ini, sel ini. Oke, ini ya. Nah, ini. Jadi ini golongan darah resipien, menerima. Ini golongan darah donor. Jadi A diberikan ke A, B diberikan ke A, AB diberikan ke A, 0 diberikan ke A. Ini keadaannya. Sekarang saya baca yang kedua. A diberikan ke B, B diberikan ke B, AB diberikan ke B, 0 diberikan ke B. Ini keadaannya. Dengan catatan, kalau bulat begini terjadi penggumpalan, kalau segi 4 segi 3 tidak terjadi penggumpalan. Ini. Jadi A dengan A tidak terjadi penggumpalan. B dengan A tidak terjadi penggumpalan. Mana buktinya? Ya kita buktikan. Buktikan ya. Ini kan sudah jadi kesimpulan. Kita buktikan begini. Bentar. Ya. Kita buktikan ya, A dengan A. Pakai ilmu yang tadi, A donor, terus A juga resipien. Kita buktikan pakai yang perincian tadi. Supaya terbukti A dengan A tidak terjadi penggumpalan. Mengapa? Kita lihat ini. Donor A, agglutinogen. Kita lihat. Ini. A, agglutinogennya apa? Alpha. Oke. Ini saya pelan-pelan, nggak jadi masalah. Alpha. Oke. Donor A, agglutinogen alpha. Resipien sekarang. Ini nggak boleh ternyata. Resipien A. Ya, resipien A. Apa yang dilihat dari resipien? Agglutininnya. Sekarang kita lihat di tabel ini. Golongan darah A punya agglutinin apa? Beta. Ini ya, beta. A. Ternyata dia punya beta. Nah, kan alfa ketemu beta ya, gak apa-apa kan begitu. Oke, mudah-mudahan paham pelan-pelan. Maka, nah ini, kita lihat sekarang diperbesar. Nah, inilah kemungkinannya. Jadi golongan darah A diberikan ke A, saling memberi nggak apa-apa. 0 diberikan ke 0 nggak apa-apa. B diberikan ke B nggak apa-apa. Kemudian AB ke AB nggak apa-apa. Nah. Terus kalau antar golongan sekarang, nih 0 diberikan ke A nggak apa-apa. 0 diberikan ke B nggak apa-apa. Kenapa? Ini penjelasannya. Golongan darah 0 dapat beri darah ke semua golongan darah. Kenapa? Karena 0 itu tidak punya agglutinogen. Saya ulang, golongan darah 0 itu tidak punya agglutinogen, maka bisa diberikan. Coba diingat-ingat sini ya. Nah,
donor itu yang dilihat kan aglutinogen. Donor itu. Nah, golongan darah 0, tidak punya aglutinogen. Berarti nanti selalu di sini itu kosong. Jadi kalau ini saya ganti 0 gitu, di sini kosong, ketemu apa saja ya nggak apa-apa kan begitu. Nah, itu alasannya. Jadi golongan darah 0 ini diberikan kemana-mana bisa karena dia nggak punya aglutinogen. Sekarang golongan darah AB bisa menerima dari mana-mana. Menerima itu apa? Resipien. Nah, ini resipien. Kenapa golongan darah AB kok bisa menerima dari mana-mana resipien? Kita lihat AB itu aglutininnya apa. Lihat AB. Golongan darah AB aglutininnya tidak ada. Karena tidak ada, dia bisa menerima dari A, dari B, dari AB. Begitu. Jadi kalau dia posisinya di sini itu menerima, kalau dia posisinya di sini memberi, gitu ya. Nah, mudah-mudahan paham ini. Sebenarnya dari skema ini aja bisa, ya. Dari skema sini aja bisa. Jadi golongan darah 0. Kalau memberi dilihat sininya. Kalau menerima dilihat sininya. Golongan darah 0 menerima dilihat sini. Menerima AB nggak bisa. Karena ini ketemu ini ketemu ini. Golongan darah 0 menerima B nggak bisa karena ini ketemu ini. Menerima A nggak bisa karena ini ketemu ini. Jadi dari sini toh itu bisa, asalkan paham. Saya ulang ya kalau baca di sini. Golongan darah itu diberikan bisa apa tidak, menerima bisa apa tidak, ya melihat sininya. Kalau dia posisi diberikan melihat sini, kalau posisi menerima melihat sini. Contoh saya ngawur sudah. Golongan darah AB mau apa? Donor Pak. Oke, di sini. Ini yang dilihat. Didonorkan kemana gitu? Ke A. Bisa. Kenapa? Kalau yang resipien kan sini. Golongan darah B didonorkan ke A. Seret. Oh, tidak bisa. Gitu. Didonorkan ke B bisa, didonorkan ke AB bisa, didonorkan ke 0 tidak bisa. Ini ketemu ini. Saya ulang. Golongan darah A didonorkan kemana gitu? Didonorkan ke B, didonorkan ke B tidak bisa ketemu. Didonorkan ke AB bisa, nggak ketemu. Didonorkan ke 0 tidak bisa ketemu. Saya ulang. Sekarang saya ulang, saya ganti. Bukan didonorkan sekarang, menerima. Golongan darah A menerima, maka saya di sini posisinya. Golongan darah A menerima. Menerima dari mana? Dari B tidak bisa. Dari A bisa. Dari AB tidak bisa karena ini ketemu ini. Dari 0 bisa. Jadi sebenarnya gampang ya, gampang. Ingat-ingat golongan darah itu kalau di sini itu memberi, di sini menerima, tinggal A ketemu A nggak bisa, B ketemu B nggak bisa. Nah itu nanti kalau diperinci satu-satu seperti ini. Jadi golongan darah B dengan B bisa, 0 dengan 0 bisa, A dengan A bisa, 0 ke B bisa, 0 ke A bisa, 0 ke AB bisa, AB ke AB bisa, AB ke sana nggak bisa, ke sana nggak bisa, ke sana nggak bisa. Maka golongan darah 0 disebut pendonor universal, pemberi umum. Golongan darah AB disebut resipien universal, penerima umum. Kalau dari kacamata ini, yang untung itu golongan darah AB ya. Sebab kalau dia butuh bantuan darah, bisa dibantu oleh siapapun. Nah, sehingga ini jadi logis Allah bikin ini. Allah bikin ini jadi logis. Golongan darah AB dibikin sedikit, golongan darah 0 dibikin banyak. Logis. Mana logisnya? Kita lihat.
Golongan darah AB kan hanya nerima dok, dibikin sedikit sama mama. Golongan darah 0 dia memberi kemana-mana, dibikin banyak. Ini kalau kita mau belajar yang lebih bagus, filsafat, akan begini ya. Kalau kita itu suka memberi, itu tambah banyak. Sulit itu diakal ya. Kalau kita mau minta-minta, itu tambah miskin. Itulah dari Tuhan itu begitu ya. Oke, saya kira itu. Sekarang kita pergi ke golongan darah Rhesus. Ini yang janji saya nanti bisa ngecek kenapa orang Eropa pilih Rhesus. Nah, ini nanti diterangkan di kelas 3. Di kelas 3 golongan darah AB itu juga diterangkan, tapi sistem keturunannya. Jadi orang golongan darah A kawin dengan B, anaknya bagaimana, itu nanti di genetika begitu. Nah, ini sekarang golongan darah Rhesus. Nah, golongan darah Rhesus itu ngeceknya itu pakai serum juga, tapi serumnya tidak dari serumnya orang, dari serumnya kera Rhesus yang ada di India. Maka disebut ini nama golongan darah Rhesus. Nah, nanti golongan darah Rhesus itu serumnya hanya 2 macam saja, sama dengan tadi alfa beta, cuma sini Rhesus positif negatif. Jadi nanti darah orang dicek dicampur dengan darah kera India. Apabila orang itu menggumpal darahnya, maka diberi nama golongan darah Rhesus positif. Kalau tidak menggumpal, golongan darahnya Rhesus negatif. Jadi golongan darahnya bukan 4. Kalau tadi kan A, B, AB0. Kalau Rhesus hanya Rhesus positif, Rhesus negatif. Nanti secara teknik di kelas 3. Cuma saya mau ngomong begini. Golongan darah Rhesus itu bisa mematikan bayi. Jadi golongan darah Rhesus itu bisa mematikan bayi. Kalaupun lahir selamat, itu di luar juga nanti akan mati gitu. Yang bagaimana? Yang mati itu apabila, ini apabila ya. Jadi golongan darah Rhesus itu bisa menimbulkan kematian bayi apabila bagaimana? Ibunya golongan darah Rhesus negatif, bayinya golongan Rhesus positif, maka mati ini nanti. Mati dalam kandungan, mati umur 40 hari. Nah, nanti itu namanya di Indonesia disebut bayi kuning. Sehingga kalau seperti ini, ibu Rhesus negatif, bapaknya anaknya Rhesus positif, ini akan meninggal. Dan ini keturunan gen. Nanti lahir yang kedua ya gini lagi. Lahir ketiga ya gini lagi karena sudah ditentukan oleh gen. Jadi ada orang punya anak 10 itu mati semua itu ya, dengan ciri bayinya itu bengkak, lahir 2 hari 3 hari meninggal dunia itu. Karena sel darah merahnya itu pecah semua, itu lahir langsung gemuk, padahal bayi itu kalau lahir harus disut kan gitu ya. Nah, inilah alasannya mengapa orang Eropa itu lebih mengandalkan memperhatikan Rhesusnya ini. Soalnya nanti dikasihkan, nanti saya terangkan, supaya nggak ada bayi seperti ini, itu perkawinannya diatur. Ibu yang Rhesus negatif ini nggak boleh kawin dengan laki-laki yang Rhesus positif. Nanti anaknya jadi positif. Kalau dibalik, laki-laki yang Rhesus positif jangan milih istri yang Rhesus negatif. Sekarang kalau bagaimana Pak kalau perempuan Rhesus positif? Nggak jadi masalah sudah. Jadi ketentuan bayi itu jadi mati jika perempuan Rhesus negatif mengandung anak Rhesus positif. Kalau dia sendiri sudah positif, anaknya mau negatif mau positif nggak jadi masalah. Itu nanti
diterangkan di kelas 3 sistem genetiknya, sama Abinol juga diterangkan di kelas 3. Oke, saya nambah sedikit setelah itu. Jadi tadi itu golongan darah sudah, kita sekarang mau membicarakan pembuluh darah. Jadi ini waktunya nambah sedikit pas ini nanti ya. Sistem kardiovaskular itu kan ada jantung, ada darah, ada pembuluh darah. Darah sudah selesai tadi itu ya, sampai penggolongan darah itu selesai. Kita sekarang yang kedua pembuluh darah, nanti pembahasan berikutnya jantung, yang terakhir adalah proses peredaran darah. Nah, pembuluh darah itu jalannya darah. Nanti pembuluh darah itu secara pokok ada 3 grup. Ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, pembuluh kapiler. Kalau pakai ini, ya begini. Jadi ini jantung, kemudian ini pembuluh darah. Biasanya di gambar merah itu arteri, di gambar biru itu vena. Kemudian pertemuan arteri dengan vena itu yang cabang-cabang paling kecil dari pembuluh darah, itu namanya pembuluh darah kapiler. Oke, saya kembali ke sini. Nah, jadi pembuluh darah itu otot polos, ternyata dia itu rangkap-rangkap seperti ini. Dalamnya ini lumen itu lubang, darah ada di dalamnya. Jadi otot nanti berlapis-lapis, ada lapis luar, lapis tengah, lapis dalam seperti ini. Ini adalah otot polos, jadi hampir sama dengan usus strukturnya. Gitu. Jadi, yang kecil ini sama, tetap walaupun kecil juga berlapis 3. Nah, bedanya nanti begini nih contoh. Pembuluh darah semakin dekat dengan jantung semakin besar. Semakin jauh bercabang-cabang semakin kecil. Baik arteri maupun vena. Yang terkecil terjauh itu adalah kapiler. Berikutnya, pembuluh darah arteri dindingnya jauh lebih tebal dibanding pembuluh darah vena. Jadi arteri jauh lebih tebal daripada vena dindingnya. Kenapa? Karena jantung ini memompa darah keluar, maka punya tekanan. Supaya ini nahan tekanan kuat dibikin tebal. Sedangkan darah yang kurang ini sudah nggak punya tekanan karena nggak dipompa. Yang berangkat dipompa, yang pulang tinggal balik saja, maka ini tipis. Saya ulang. Jadi pembuluh darah yang pokok ada 3. Pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, pembuluh darah kapiler. Kemudian semakin jauh dari jantung, pembuluh darah itu semakin bercabang-cabang, semakin kecil. Ketentuan berikutnya, pembuluh darah arteri dindingnya lebih tebal daripada pembuluh darah vena. Nah, nanti ada ketentuan, jumlah darah yang mengalir di sini, tekanan darahnya. Nanti tekanan darahnya, kalau arteri semakin jauh dari jantung, tekanannya semakin rendah. Saya ulang, arteri ini nampung darah yang dari jantung keluar, maka yang barusan dipompa sini tekanannya tinggi. Semakin jauh, tekanannya semakin berkurang karena ini dibagi-bagi. Bagi-bagi. Tekanan ya. Tekanan bukan kecepatan, tapi tekanan. Tapi kecepatannya juga gitu. Semakin jauh kecepatan darahnya semakin lambat, paling lambat itu di kapiler. Kenapa ini dibikin lambat? Karena ini sedang tukar menukar, jadi harus betul-betul lambat supaya ini sempat memberi ke sana, ini sempat memberi ke sana. Itu hukum-hukum pembuluh darah ya. Hukum-hukum pembuluh darah 1, arteri dengan vena, tebalan arteri. Hukum pembuluh darah yang kedua, semakin jauh dari jantung, pembuluh darah semakin kecil.
Usus arteri semakin jauh dari jantung, tekanannya semakin rendah. Semakin dekat, tekanannya semakin tinggi. Usus arteri, kecepatan darah semakin jauh dari jantung, semakin rendah. Nah, gitu ya. Itu hukum-hukum yang ada di pembuluh darah. Nah, ini contoh perbandingan ya. Perbandingannya. Jadi ini lubangnya pembuluh darah vena, ini dindingnya. Ini lubangnya pembuluh darah arteri, ini dindingnya. Nah, begitu. Nah, si dinding ini kalau diperbesar seperti ini, ada sel-sel otot polos, smart muscle. Jadi pembuluh darah kita itu otot polos, gitu. Bekerja di luar kehendak kita, gitu. Jadi kita diam, tetap aja di sini mengalir, gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau ini tadi dindingnya ini diperbesar, dindingnya arteri. Kalau yang ini dindingnya vena diperbesar. Sama saja kan, 3 lapisan, cuma memang ketebalannya tidak sama. Lapisannya sama 3, paling luar, tengah, dalam, gitu ya. Ada tunika interna, dalam, tunika media, tengah, tunika eksterna, luar. Sini sama. Nah, tunika eksterna luar, tunika media tengah, tunika interna dalam. Ini ke sini sekian, ke sini lubangnya, ke sini. Itulah tentang pembuluh darah. Nah, ini jadi pembuluh darah kalau di close seperti ini, bicara nanti ada di sini. Jadi dia itu sel, buktinya ini inti sel, gitu ya. Maka perhatikan di sini. Nah, pembuluh darah arteri nanti nama lainnya adalah pembuluh darah nadi. Biasanya digambar dengan warna merah. Apa cirinya tadi? Tebal, elastis, gak mudah untuk jebol elastis itu. Arteri ini ya. Punya katup, katup itu sistem membuka tutup itu nanti. Ini berangkat dari jantung, keluar banyak membawa oksigen. Nah, saya lewat gambar aja dulu. Pak, dilihat gambarnya pasti ada ya. Nah, ini. Jadi ini arteri. Oh, sesana. Yang ini adalah vena. Jadi ada arteri ke paru-paru, arteri ke kepala, arteri ke tangan, arteri ke tubuh, arteri ke ginjal, ke hati, ke usus. Nah, vena dari usus, dari hati, menuju ke jantung. Ya. Oke, saya lihat ke atas lagi. Ingat-ingat pembuluh darah arteri tadi dilewati darah dari jantung. Pembuluh darah arteri dilewati dari darah dari jantung. Nanti ada pembuluh nadi besar namanya aorta. Jadi yang paling besar nanti namanya aorta. Mana ini? Dilewati dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh. Kita lihat aorta itu. Keterangannya begitu ya. Dari bilik kiri. Ini kan jantung. Diperbesar seperti ini jantung. Nanti yang bawah itu namanya adalah bilik. Terus yang atas ruangannya ini adalah serambi. Loh, ini bilik. Nah, ini bilik kiri. Seret. Nah, maka ini adalah aorta ini. Seret, aorta.
sebelum bercabang-cabang. Nah, ini aorta. Terus ini apa? Katup. Seret katup. Supaya nanti darah itu keluar ke sana, dia nggak bisa balik. Karena ini hanya bisa pintunya menghadap ke sana. Ini juga katup. Darah dari sini ke sana nggak bisa balik karena ini buka terus tutup. Gitu. Maka disebut katup atau kelep atau valve. Nah ini di jantung, di pembuluh darah sini ada. Nah orang yang jantungnya bermasalah dengan klep, nah itu yang kelainan jantung. Itu ada orang mengatakan masang ring. Itu saya kurang percaya kalau ring itu nggak operasi, sederhana saja sampai di jantung. Yang ada itu ringnya itu ring pembuluh darah, bukan ring jantung sini ya. Tapi semua orang mengatakan masang ring jantung gitu. Kalau ring jantung di dalam sini, saya perkirakan tuh ring yang ke pembuluh darah, bukan di dalamnya jantung, bukan klep yang tadi luar, gitu ya. Oke, nah, kembali. Jadi kita sudah tahu tadi pembuluh darah arteri yang terbesar namanya aorta. Gitu. Kemudian ada pembuluh darah arteri lain, nanti namanya nadi paru-paru. Karena ini yang dari bilik kanan menuju paru-paru. Kita lihat arteri besar yang satunya lagi. Jadi kalau ini ini aorta dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Nah sekarang ini bilik kanan nah ini juga nadi atau aorta yang lebih pendek ini. Kemana? Ke paru-paru, ini. Jadi pembuluh darah yang baru keluar dari jantung itu namanya nadi atau aorta tadi itu. Jadi ini yang aorta ke paru-paru, ke seluruh tubuh, ini yang ke paru-paru kanan dan kiri. Gimana penjelasannya tadi? Coba kita lihat. Pembuluh nadi paru-paru dilewati darah dari bilik kanan menuju paru-paru sudah banyak mengandung karbon dioksida, maka tadi di gambar biru. Gambar biru. Oke, sekarang pembuluh darah yang lain, pembuluh darah balik, vena sekarang. Pembuluh yang bawa darah kembali ke jantung mengandung karbon dioksida. Dinding tipis tadi sudah terdapat katup sudah. Jadi ini ada vena cava superior, ini dari tubuh bagian atas. Ada vena cava inferior dari tubuh bagian bawah. Ada vena pulmonalis, kita lihat gambarnya. Nah ini yang biru-biru ini balik semua kan. Pertama ini balik dari tubuh atas ke jantung, maka ini namanya vena cava superior. Yang ini balik dari tubuh bawah ke jantung, maka ini namanya vena cava inferior. Nah, begitu. Terus yang ini seret yang pendek ini balik dari paru-paru ke jantung, ini namanya vena cava pulmonalis. Pulmo itu artinya ini. Oke, nah, dilihat. Nah, vena cava superior, vena cava inferior, vena pulmonalis dari paru. Nah, yang lain nanti pembuluh darah itu tadi sudah kapiler. Itu saya kira sampai di sini. Nanti pembahasan pertemuan berikutnya itu adalah membahas tentang jantung. Dengan jantung, mungkin kalau nanti nggak lama dijadikan satu dengan proses peredaran darah begitu. Ini saya batasi memang durasinya 60 menit. Jadi jangan lupa tadi yang kita bahas adalah sistem
golongan darah AB0 tadi dasarnya apa, prosedurnya bagaimana, gunanya apa, dipahami lagi. Kemudian ada penggolongan darah sistem Rhesus, tadi dasarnya pakai serum dari kera India, golongan darahnya cuma 2, gunanya tadi supaya menghindari punya anak yang mati waktu di kandungan. Kemudian terakhir kita tadi sudah membahas pembagian pembuluh darah, arteri, vena, kapiler, strukturnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kita tetap berharap kita nggak selamanya belajar seperti ini karena kurang sempurna. Kita berharap cepat bisa bertemu lagi secara tatap muka sehingga bisa diskusi gitu. Tapi bagaimanapun juga tetap kita harus berjalan ya, belajar ini dengan cara semaksimal mungkin yang ada ini kita maksimalkan selama pandemi belum hilang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.